Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Muhimatul, Novel Arginza, Bagus Haji Pratama akan membahas mengenai biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai aktivitas tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis standar. Yang pertama yaitu standar ideal. Standar ideal adalah standar yang dapat dicapai dengan efisiensi maksimum atau kondisi operasional ideal. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Kebaikan standar teoritis adalah bahwa standar tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi pelaksanaan yang sempurna yang dapat dicapai oleh orang atau mesin jarang dapat dicapai, sehingga standar ini seringkali menimbulkan frustasi dan menyebabkan jenis standar ini sekarang jarang dipakai. Selanjutnya rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika biaya standar adalah ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan standar yang sifatnya longgar. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya standar. Tapi, jenis standar ini terkadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Selanjutnya, standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang, di bawah asumsi kondisi ekonomi dan aktivitas yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata-rata biaya di masa yang lalu, yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Standar normal berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Standar normal tidak begitu bermanfaat ditinjau dari sudut pengukuran pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Mengapa sistem biaya standar diterapkan? Yang pertama, karena adanya perencanaan dan pengendalian. Sistem pengendalian anggaran membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dengan menghitung variansi, yaitu perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang direncanakan untuk tingkat aktivitas aktual. Yang kedua ada perhitungan harga pokok produk. Perhitungan harga pokok standar memiliki beberapa keuntungan dibanding perhitungan biaya normal dan perhitungan biaya aktual, yaitu memiliki kapasitas lebih untuk pengendalian. Sistem perhitungan biaya standar juga memberikan informasi biaya per unit yang dapat digunakan untuk keputusan penentuan harga. Secara khusus hal ini membantu perusahaan-perusahaan yang melakukan banyak penawaran dan perusahaan yang dibayar berdasarkan pada penambahan biaya. Selanjutnya contoh soal biaya produk standar. Diketahui 100.000 bungkus keripik jagung diproduksi selama minggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning yang seharusnya digunakan untuk output aktual 100.000 bungkus? Dengan standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning tiap bungkus. Untuk 100.000 bungkus, kuantitas standar jagung kuning yang diizinkan dihitung sebagai berikut. SKI, standar kuantitas unit dikali output aktual. 18 dikali 100.000 sama dengan 1.800.000 ons. Perhitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operator mesin. Kita melihat bahwa standar kuantitas unit adalah 0,008 per jam bungkus yang diproduksi. Jadi, jika 100.000 bungkus diproduksi, standar jam yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual. 0,008 kali 100.000 sama dengan 80 jam tenaga kerja langsung. Analisis variansi. Deskripsi umum. Variansi harga dan efisiensi.
Variasi harga atau tarif adalah perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan jumlah input yang digunakan, seperti AP dikurangi SP dikali AKI. Variansi penggunaan atau efisiensi, perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar yang dikalikan dengan standar harga per unit input, sama dengan kurung buka AKI dikurangi SQ kurung tutup dikali SP. Jadi total variansi sama dengan variansi harga ditambah variansi penggunaan. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Variansi harga bahan baku atau material price variance atau MPV mengukur perbedaan antara beberapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. MPV sama dengan kurung buka AP dikurangi SP kurung tutup dikali AKI. Keterangan: AP harga aktual per unit, SP harga standar per unit, AKI kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Contoh, Blue Cheetos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada hari Minggu pertama Maret. Harga pembelian $0,0069 per ons. Harga standar per unit 0,0060 per ons. MPV sama dengan kurung buka AP dikurangi SP kurung tutup kali AKI. Berarti sama dengan 0,0069 dikurangi 0,0060 dikali 780.000 sama dengan 0,0009 dikali 780.000 sama dengan 702U. Presentase SP dikali AKI sama dengan 702 dibagi 780 kali 0,0060, jadi sama dengan hasilnya 15%. Variansi penggunaan bahan baku langsung. Pendekatan rumus. Variansi penggunaan bahan baku atau Materials Usage Variance atau MUV mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. MUV sama dengan kurung buka AKI dikurangi SQ kurung tutup kali SP. AKI merupakan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, SP harga standar per unit. Contohnya, Blue Cheetos menggunakan 780 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. SP sebesar $0,006. Standar unit adalah 18 ons jagung kuning untuk tiap bungkus keripik jagung. Jadi, SQ sama dengan 18 kali 48.500 atau 873.000. MUV sama dengan kurung buka AKI dikurangi SQ kurung tutup dikali SP sama dengan kurung buka 780.000 dikurangi 873.000 kurung tutup dikali $0,006 sama dengan $558. Presentase SQ dikali SP sama dengan $558.000 dibagi kurung buka 873.000 kali 0,006 kurung tutup, jadi sama dengan hasilnya 10,7%. Oke, selanjutnya adalah variansi tarif tenaga kerja dengan pendekatan rumus labor rate variance, yakni menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Rumus dari variansi tarif tenaga kerja sendiri ada LRF sama dengan tarif upah aktual per jam atau yang disingkat dengan AR dikurangi dengan tarif upah standar per jam atau disingkat dengan SR lalu dikalikan dengan AH, yakni jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Contoh variansi tarif tenaga kerja. Dari contoh tersebut kita tahu bahwa
jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan ada 360 jam. Lalu untuk tarif upah aktual per jamnya ada 7,35 dolar. Sedangkan untuk tarif upah standar per jamnya ada 7 dolar. Lalu dimasukkan rumus dan mencapai hasil 126 dolar. Dari hasil 126 dolar tersebut kita presentasikan dari tarif upah standar per jamnya dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan, mendapatkan hasil 5%. Variansi efisiensi tenaga kerja atau biasa disebut dengan labor efficiency variance mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan. Rumus dari variansi efisiensi tenaga kerja ada jam tenaga kerja langsung yang digunakan atau biasa disingkat menjadi AH dikurangi dengan SH jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan, lalu dikalikan dengan SR tarif upah standar per jamnya. Contoh variansi efisiensi tenaga kerja. Di sini ada Blue Citos menggunakan 360 jam tenaga kerja langsung untuk pengawasan saat memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung dengan tarif 0,007 jam per bungkus keripik. Ini berbiaya 7 dolar per jamnya seharusnya yang telah digunakan. Jam standar yang diperbolehkan untuk pengawasan adalah 339,5, yakni hasil dari tarif 0,007 jam per bungkus keripiknya dikalikan dengan 48.500 bungkus keripik jagung yang diproduksi. Lalu dimasukkan ke rumus, jam tenaga kerja langsung yang digunakan ada sebanyak 360 jam, lalu dikurangi dengan jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan ada 339,5 jam, lalu dikalikan dengan tarif upah standar per jamnya, yakni 7 dolar. Lalu menghasilkan 143,50 dolar. Dari hasil variansi efisiensi tenaga kerja tersebut dipresentasikan dari perkalian antara jam standar tenaga kerja langsung yang seharusnya digunakan dikali dengan tarif upah standar per jam. Lalu dimasukkan rumus dan presentasi darinya ada 6%. Variansi overhead tetap didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dan juga overhead tetap yang dianggarkan. Di sini terdapat contoh overhead tetap aktual dan juga overhead tetap yang dianggarkan. Overhead tetap yang dianggarkan tertera ada overhead yang dianggarkan, aktivitas praktisnya, lalu tarif standar overhead tetapnya. Dari hasil aktualnya ada produksi aktual, biaya aktual overhead tetap, jam standar yang memungkinkan untuk produksi aktual. Total variansi overhead tetap merupakan perbedaan antara overhead tetap aktual dan juga overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap dikali dengan jam standarnya. Sebagai contoh, 32,05 dolar dikali dengan 21.450 jam standar menghasilkan 687.473 dolar. Hasilnya dibulatkan. Untuk total variansi overhead tetapnya, yakni dengan rumus biaya aktual overhead tetap dikurangi dengan overhead tetap yang dibebankan. Dari hasil pengurangan tersebut terdapat 61.527 dolar yang kurang dibebankan. Variansi volume overhead tetap. Variansi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume mengukur pengaruh perbedaan output sesungguhnya dari output yang digunakan di awal tahun untuk
menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Variansi volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi dengan overhead tetap yang dibebankan. Oleh karena itu, variansi volume dapat diartikan sebagai pengukur penggunaan kapasitas. Contoh untuk variansi volume overhead tetap ada Brooklyn Foods memiliki kapasitas untuk memproduksi 3 juta bungkus keripik dengan menggunakan 23.400 jam tenaga kerja langsung. Sedangkan output aktualnya adalah 2.750.000 bungkus. Jadi, output aktual kurang dari yang diperkirakan dan hanya 21.450 jam yang diizinkan untuk output aktual. Rumus dari variansi volume overhead tetap tadi ada overhead tetap yang dianggarkan dikurangi dengan overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dianggarkannya sebanyak $749.970 dikurangi dengan overhead tetap yang dibebankan yang telah dihitung tadi sebanyak $687.473 dan menghasilkan $62.497 unit.